Selamat siang, Bu Pepsi. Selamat siang, Pak Eko. Apa kabar, Pak? Eh, eh, Kabarnya baik-baik saja. Gimana kabar Bu Pepsi hari ini ya? Alhamdulillah, baik juga, Bapak. Ngomong-ngomong, Pak Eko ini kok tumben sekali nih? Ada apa, Pak? Iya, maaf sekali Bu Pepsi hari ini saya kok merepotkan Bu Pepsi ya. Bu Pepsi eh, apa memiliki waktu longgar hari ini atau sibuk kah ini? Karena saya eh, memiliki permasalahan ini yang mau saya bicarakan dengan Bu Pepsi. Oke, baik, Bapak. Alhamdulillah, ini kebetulan saya sedang longgar, Bapak. Ini kan sudah waktu menjelang berbuka ya. Ini sudah tinggal menunggu waktu berbuka saja, sudah waktu-waktu bersantai. Jadi tidak merepotkan sama sekali. Saya siap mendengar cerita dari Bapak Eko. Oke, Oke. terima kasih Bu Oke, Pepsi. ngomong-ngomong, ada apa sih Bapak Eko? Ada yang ingin panjenengan bicarakan sama saya? Silahkan diceritakan Bapak, ada apa? Oh iya, Bu Pepsi. Gini Bu Pepsi, saya itu memiliki permasalahan di mana eh, anak-anak didik saya itu di kelas ada beberapa anak yang belum mandiri melaksanakan tugas kelas ini Bu Pepsi. Jadi saya itu beberapa hari memikirkan itu bagaimana solusinya. Oke, baik Pak Eko. Jadi sebelum kita masuk ke perbincangan yang lebih panjang lagi ya Pak Eko ya. Perbincangan kita nanti insya Allah akan berlangsung selama 10 sampai 15 menit ini. Jadi yang Bapak Eko harapkan di akhir pembicaraan kita nanti Bapak Eko akan mendapatkan apa Bapak? Di akhir pembicaraan nanti saya itu pengen menemukan solusi ya terkait bagaimana anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik yang muncul sehingga anak-anak itu bisa mandiri dalam melaksanakan tugasnya yaitu tingkat kelas ya tanpa dibantu oleh orang tua atau wali mereka. Motivasi. Oke, baik Bapak. Jadi di sini Bapak mengharapkan bahwa nanti di akhir Bapak akan menemukan solusi dari permasalahan terkait dengan peserta didik Bapak atau murid Bapak yang mengalami permasalahan terkait hal piket ya Bapak ya. Bagaimana mereka Iya, nanti betul, benar. bisa memiliki kemandirian dan juga motivasi dalam melakukan Iya, betul. kegiatan piket tersebut. Apakah seperti itu Bapak? Apa seperti itu Iya, Bapak? benar sekali. Iya, benar sekali, Bu Kasih. Oke, baik. Jadi Pak Eko boleh diceritakan nih apa faktor-faktor sehingga permasalahan tersebut bisa terjadi? Faktor-faktor yang selama ini saya gali ya, itu yang pertama ada sebagian anak yang mungkin kondisi keluarganya, background keluarganya itu dari keluarga mampu, jadi dalam prakteknya setiap hari anaknya itu selalu dimanjakan sehingga ketika anak tersebut itu ke sekolah maka dia itu terbiasa menggantungkan diri pada orang lain profesi itu. Kemudian faktor yang kedua itu yang jelas ada sisi malas yang jelas karena anak itu saya lihat gelagatnya kok belum termotivasi, belum tergerak untuk melakukan piket seperti rekannya yang lain. Oke, Bapak. Jadi terkait permasalahan tersebut ada beberapa faktor ya, mulai dari kondisi keluarga, Iya, kemudian juga motivasi internalnya yang dimana mereka menurut Bapak mereka itu malas seperti itu ya Bapak ya. Oke, kalau tadi kan kita sudah membahas terkait faktor-faktor yang menyebabkan hal itu betul, iya, iya, terjadi. iya, Nah, benar. kemudian sekarang coba Bapak jelaskan nih faktor-faktor yang mungkin bisa menghilangkan ini permasalahan tersebut sehingga permasalahan ini tidak terjadi Bapak. Oh, alah itu ya, Bu ya. Faktor-faktor eh, yang bisa menghilangkan permasalahan seperti itu, saya kira ya, saya mengambil langkah yang pertama koordinasi dulu ya dengan kepala sekolah yaitu selaku pemangku kebijakan
Nah, kemudian saya melibatkan orang tua atau wali, di mana di situ saya mencoba memberikan pengertian atau sosialisasi terkait pentingnya memiliki uh, aspek nilai kemandirian pada siswa ya, yang mana nilai kemandirian itu nantinya bisa jadi bekal anak itu ketika dia dewasa dan tumbuh di masyarakat seperti itu. Kemudian tak lupa saya juga berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, di mana saya biasanya mencari informasi bagaimana kelas Bapak itu secara konsisten tanpa ada siswa yang tergantung pada orang lain, seperti itu yang strategi yang saya lakukan. Oke, baik Bapak. Jadi itu adalah faktor-faktornya ya yang menyebabkan supaya permasalahan itu bisa hilang adalah seperti yang Bapak sebutkan, meningkatkan koordinasi, kemudian juga melibatkan orang tua dan juga kolaborasi bersama rekan guru, begitu ya Bapak? Iya, benar sekali. Oke, jadi menurut Pak Eko nih, Pak Eko ini kan tadi tujuan akhirnya bisa melihat putra-putri atau peserta didik Bapak itu memiliki kemandirian dan juga motivasi internal di dalam kegiatan piketnya ini. Nah, coba Bapak gambarkan kemandirian atau motivasi ini yang Bapak harapkan seperti apa sehingga bisa terjadi? Kemandirian yang saya harapkan di sini yaitu suatu kemandirian yang mana setiap siswa itu memiliki motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri, sehingga mereka itu memiliki kesadaran serta tanggung jawab tanpa adanya perintah maupun tanpa adanya seseorang atau tim yang mengingatkan mereka. Karena jika itu ada tim, maka itu belum termasuk salah satu motivasi intrinsik dari diri anak. Jadi mereka itu belum sadar secara menyeluruh atau belum sadar secara penuh untuk melakukan kewajibannya setiap hari. Oke, baik Bapak. Jadi di sini saya menangkap bahwa kemandirian yang Bapak maksud di sini adalah motivasi dari dalam dirinya tanpa dipengaruhi oleh faktor yang ada di luar ya Pak, seperti adanya tim. Nah, jadi timbul secara mandiri begitu ya Bapak Eko. Menurut Bapak Eko, dari apa yang Bapak harapkan kemudian yang terjadi hari ini, itu kalau Bapak kasih rate angka kondisi yang sedang Bapak alami saat ini atau kondisi yang sedang dihadapi permasalahan anak-anak Bapak, itu berapa, di rate angka berapa, dan harapannya Bapak itu berada di rate angka berapa Bapak? Kondisi atau ratingnya saat ini ya di angka 6 aku kasih, dan harapannya saya nanti bisa ke rating atau posisi yang angka 9. Jadi saya itu benar-benar hampir mendekati ke perfect, yaitu bukan sih. Tidak hanya satu atau dua, jadi semuanya itu bisa tergerak dan bergerak untuk melaksanakan kewajibannya. Oke, baik. Jadi sekarang berada di posisi nomor 6 menuju ke 9 begitu ya Bapak? Oke, fokusnya adalah kemandirian anak itu tadi. Menurut Bapak, cara-cara apa saja nih yang bisa dilakukan sehingga apa yang Bapak harapkan terhadap peserta didik Bapak itu bisa tercapai atau terwujud? Yang bisa Bapak lakukan selain dari yang Bapak jelaskan di awal tadi, selain koordinasi kepala sekolah, kemudian melibatkan orang tua, itu kan sudah Bapak lakukan ya. Nah, dari selain itu apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk bisa meraih atau mencapai apa yang Bapak inginkan atau yang Bapak harapkan? Yang jelas tentunya saya akan membuka ruang diskusi ya terbuka kepada siswa saya, memberikan gambaran terkait pentingnya aspek atau nilai-nilai kemandirian pada setiap siswa, karena untuk bekal pada kehidupan kedepannya nanti. Selain itu gini Bu Epsi, saya juga
berposisi di situ sebagai role model di situ, yang mana saya itu sebagai guru mendapat bagian piket ya. Jadi di sekolah saya itu setiap guru mendapat piket, yang mana di situ saya mendapat hari Senin, misalnya seperti itu. Jadi saya setiap hari itu melaksanakan piket itu tanpa diperintah, sehingga saya harap anak-anak itu melihat saya, dia bisa termotivasi dan saya bisa dijadikan sebagai teladan bagi mereka, Pepsi. Oke, baik. Itu mungkin. Dari dua hal yang sudah Bapak sampaikan, yaitu ruang diskusi, role model, ada yang lain Bapak? Nah, Selain dua hal ini? mungkin untuk saat ini cukup gitu mungkin saya. Nanti kalau ada strategi lainnya nanti bisa kita bicarakan lain waktu, Pepsi. Oke, siap. Dari kedua hal ini Bapak, yang menurut Bapak urgen atau akan segera Bapak laksanakan yang mana nih? Yang ruang diskusi dulu atau yang role model dulu? Yang segera saya lakukan di sini, karena ini kebutuhan siswa, maka saya besok atau lusa langsung mengadakan diskusi terbuka dengan siswa Pepsi ya di sini. Jadi agar siswa itu segera memahami, kemudian menyadari, dan semoga mereka langsung termotivasi dan berkomitmen untuk melaksanakan tugas tersebut. Oke, baik Bapak. Untuk melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan tersebut ya, di mana Bapak Ya, dalam 2 hari ke depan itu akan mengadakan sesegera mungkin ruang diskusi. Nah, di sini iya. gimana nih caranya Bapak untuk siapa saja yang terlibat misalnya dalam hal ini, ataukah Bapak sendiri atau Bapak melibatkan siapa dalam proses ini untuk pengadaan ruang diskusi? Dalam pengadaan diskusi terbuka dengan murid, di sini saya membutuhkan dukungan ya untuk saat ini dari rekan sejawat yang kelasnya sudah berjalan dengan baik terkait pelaksanaan piket kelas ya Bu Pepsi. Jadi kalau itu sudah oke, terus nantinya ada dampak yang bagus, maka ya cukup di situ dulu. Akan tetapi nantinya kalau itu belum berdampak, maka saya akan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya. Oke, baik Bapak. Baik Pak Eko, sudah banyak yang Bapak sampaikan, dan gimana nih Pak di kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan selama kurang lebih 10 menit ini tadi, Bapak apa nih yang Bapak ambil dari apa yang sudah kita bicarakan? Ada dan banyak sekali manfaatnya yang jelas saya itu sudah tercerahkan, dan saya memiliki solusi ke depannya, yaitu yang awalnya saya memiliki masalah atau problem terkait kemandirian siswa dalam melaksanakan tugas kelas. Setelah kita melaksanakan percakapan ya Bu Pepsi ya di sini, maka di sini saya menemukan solusi terkait permasalahan itu, yaitu di sini saya akan mengambil strategi membuka ruang kolaborasi kepada siswa dengan meminta dukungan rekan sejawat yang telah berhasil melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, baik Bapak. Bisa diungkapkan Bapak perasaan Bapak saat ini? Gimana dibandingkan di awal tadi Bapak? Ya, sudah lega sih, lumayan. Saya sudah tidak pusing lagi, saya tidak gelisah lagi. Yang jelas nanti malam saya sudah bisa tidur nyenyak. Terima kasih pencerahannya. Baik Bapak, saya juga berterima kasih karena sudah dilibatkan dalam hal ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan dampak ya Bapak terhadap peserta didik Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Sama Bu Pepsi. Sampai jumpa lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.